Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, balik lagi bareng gue cuy, Rizwan Nurjaman di channel gue tentunya. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Pada sehat kan? Oke, nah, jadi langsung aja nih. Di video kali ini gue mau kita bakalan review coy. Review apa sih? Aduh, kita bakalan review knalpot coy. Yoi, nih kita review knalpot lagi. Yo, tahu nggak ini knalpot apa? Udah jelas kan? Nih, N9. Oke, jadi nanti kita bakalan cek sound juga. Jadi sebelum ke cek sound kita review dulu lah dikit nih tentang knalpot ini coy. Oke, jadi si knalpot ini keluaran dari R9 atau Racing Generation. Nah, jadi ini adalah knalpot R9 seri Mugello yang black. Black. Seri black coy. Dia keluar tahun 2015 atau dibikin tahun 2015. Nah, jadi pada dasarnya atau sebenarnya knalpot ini tuh dibuat bukan enggak. Jadi peruntukannya sebenarnya untuk matic coy. Karena inlet depan aja ini udah ini 48. Terus inlet belakang ini cuman 36 coy. Nih, lihat kecil kan? Cuma 36. Tapi ini dulu dipakai di CBR old yang tahun 2006 itu. Terus di custom lah sama teman gua, dibikin buat CBR. Nah dulu sebelum dipasang ke si facelift ini, si knalpot ini tuh dulu dipasang di K45A. Dan gua akuin enak, di 45 enak. Dari tenaga atas keluar banget coy. Nah, jadi panjangnya knalpot ini tuh 30 cm coy. Nah, dengan bahan stainless. Ini bukan karbon ya. Sekali lagi gua tegasin, ini bukan karbon coy. Ini Black Series ini bahannya stainless, tapi finishing timbul kayak karbon coy. Nih, jelas. Lihat. Jelas kan? Nah, ini tuh bukan karbon. Ini stainless, tapi finishingnya ya menyerupai karbon. Tapi kalau dari gua sih, menurut gua ya pribadi, ini tuh enggak mirip enggak, ya mirip, ada mirip-miripnya lah karbon dikit. Tapi kalau kata gua sih lebih ke sisik ular coy, ular hitam. Nih, finishingnya mantap, keren sih dari segi ini bentuk. Nih, nah terus untuk pemasangannya, nah dari inlet ini kan inlet 48 nih. Sedangkan gua pakai leheran atau pakai pipa si WRX dengan inlet 50. Nah, otomatis kan nggak masuk. Jadi di sini dari si inlet ini masuk ke sini tuh, di dalamnya ada adapter lagi lebih kecil supaya masuk ke sini. Nah, jadi bisa kepasang ke sini. Jadinya tapi jadinya panjang kayak gini nih. Nih, untuk pasangan inlet yang WRX yang ori, dia tuh 48 dan ini 48 ya, otomatis nggak masuk kan. Nah, jadi di antara antara sambungan ini dibikinlah adapter supaya nyambung. Oke. Nah, mungkin segitu aja lah kalau untuk reviewnya. Jadi nah panjangnya ini, panjang selancernya 30 cm coy. Si panjangnya ini. Terus bracketnya juga sebenarnya nggak kayak gini. Karena ini udah patah, jadi dibikinlah bracket custom kayak gini. Karena sebenarnya bracketnya nih harusnya langsung. Oke, nih mantep kan coy. Nah selanjutnya ya kita dengerin aja lah langsung suaranya. Oke, kayak gimana idealnya.
Nah, untuk suaranya tuh kayak gini coy, ngebas, adem, ya dibilang adem, nggak terlalu adem juga. Terus dibilang ngebas, ya emang ngebas sih, enak. Kalau misalnya buat yang doyan suara-suara apa, doyan suara yang ngebas gitu, ini cocok banget coy. Suaranya ya adem-adem tapi nggak terlalu adem gitu. Nih, ini idolnya kayak gini. Kita coba geber. Nih. No. Kalau RPM tinggi kayak gitu suaranya. Enak. Deh. Gua nggak bisa mastiin juga karena gua juga nggak punya keberanian buat nyamperin polisi. Nah, buat kalian nih yang mungkin ya dikira-kira aja lah feeling kalian, taruh aja di komen ya. Menurut kalian knalpot kayak gini tuh lolos nggak dari polisi gitu? Gue juga nggak ada alat buat ngukur desibel meternya, desibelnya ini berapa, gue nggak ada. Jadi ya feeling sih kalau menurut gua kalau segini sih sebenarnya kayaknya lolos deh kalau buat di polisi ya. Tapi nggak tahu juga karena belum nyoba. Nah, jadi kalian menurut feeling kalian itu kayak gimana? Bakalan lolos atau enggak? Terus ini masih standar atau enggak gitu? Taruh aja di kolom komentar, oke? Nah, jadi kayak gitu suaranya, kayak gini nih. Enak sih kalau menurut gua. Enggak terlalu adem, enggak terlalu bacot. Ya daripada werek gua yang Triopal K3SS itu, ya walaupun sama-sama silencernya long, tapi kayaknya yang itu lebih berisik sih coy. Kalau ini adem, lebih ngebas. Nah, jadi kayak gitu. Ya udahlah, langsung aja kita cobain di jalan aja, kita tes ride di jalan, oke? Kayak gimana suaranya kalau di jalan. Yuk, langsung aja. Oke, nah jadi yuk sekarang kita coba tes sambil jalan coy, suaranya kayak gimana, enak atau enggak. Oke. Tapi kalau segini menurut gua enak-enak aja sih coy, adem, enggak terlalu bacot. Aduh, jalannya agak rame cuy, jadi agak susah juga buat nyari top speednya. Jangan ditiru deh, oke? Nggak bagus juga, nggak baik juga ini sebenarnya, nggak boleh ditiru kayak gini. Nyari top speed ya jangan di ini sih harusnya. Tapi kalau ini sih keluar sih tenaga motor asli pakai ini knalpot. Kalau torsi atau tenaga bawah pastinya tetap kepangkas sih kalau pakai knalpot kayak gini, apalagi inlet outletnya kecil coy, cuman 38, tapi yang kerasa tuh feeling gasnya beda coy. Ketika gua pakai R9 Mugello ini sama gua pakai yang WRX yang SE coy, yang Triopal SE sama ya, beda 2 cm doang sih panjang silencernya. Cuman kalau feeling gas kayaknya beda. Ya pasti punya keunggulannya masing-masing ya kan.
Nah kalau si R9 Mugello ini dia ditarik gas seenaknya pun nggak ngelos gitu, tetap isi. Kecuali beda sama si WRX yang triopal, yang SE itu punya gua yang panjangnya 28 cm. Ketika ditarik gas sekaligus itu nggak cocok coy, dia nggak enak. Malah ada kayak ngelos gitu, nahan dulu. Nah kalau pakai si R9 ini ya feelingnya hampir sama kayak knalpot ori lah, sama banget, sama persis, hampir sama gitu. Cuman untuk torsi ya lebih enak ini, lebih enak si R9 daripada yang ori. Cuman untuk feeling gasnya itu ya sama persis lah kayak gitu, karena ya inletnya nggak beda jauh. Terus dari segi suara juga enak sih. Nggak bikin kuping pengang coy. Nah jadi buat kalian yang suka knalpot dengan desibel rendah, nggak bacot, nggak bikin kuping pengang, ya R8 ini bisa sih. Dengan catatan kalian lebih suka knalpot yang mungkin ya tadi gue bilang nggak bikin pengang gitu. Ini cocok buat kalian yang suka knalpot yang low decibel, ini cocok. Tapi kalau kalian nyari yang long tapi high decibel, ya kayak punya gue yang di rumah, yang WRX. Nah itu biarpun sensornya long, panjang gitu, tapi desibelnya tinggi coy, karena ya SE juga high. Nah kalau ini sebenarnya iya enak, nggak ngilangin ini juga sih, nggak, torsi juga nggak hilang, tetap enak pakai ini asli. Apalagi kan si facelift ini torsi ini juga apa, emang keunggulannya lebih di torsi. Untuk tenaga atas kan nggak ada. Nah jadi ketika pakai knalpot ini juga iya torsinya nggak terlalu kepangkas jauh gitu, beda sama yang pakai knalpot short. Tapi kalau menurut gue sih segini enak-enak aja. Itu paling cuman beda feeling gas doang, terus suara lebih kan nggak terlalu kenceng, low decibel. Kalau segini kayaknya low decibel deh. Duh rame banget sih ini. Gini nih kalau misalnya mau munggahan, iya mendekati menjelang bulan puasa tuh kayak gini ramai jalan. Banyak yang ini juga sih apa ziarah. Nah kayaknya bisa kita coba tes di sini deh, kalau untuk top speed kayak gimana. Susah, tetap rame jalannya cuy, aduh.
bisa tetap jalannya rame anjir. Oke, nah jadi kesimpulannya untuk knalpot R9 atau Racing Generation Mugello Series Black ini, kalau menurut gua sih, kalau buat kalian yang kupingnya lebih cocok atau lebih suka atau lebih condong ngedengerin knalpot yang low decibel atau ya disebut low, nggak terlalu low gitu, ini cocok banget coy. Terus buat akselerasi, buat torsi juga lumayan enak biarpun knalpot long. Terus ya itu apa keunggulannya kalau daripada yang lain, ya desibelnya yang dibilang rendah nggak terlalu rendah, dibilang bacot juga nggak terlalu bacot itu. Terus finishing dari sisi coolernya tuh cakep banget sumpah ya. Pokoknya R9 ya nggak diraguin lah kualitasnya cuy. Seri black, terus finishing ya kalau orang bilang sih karbon, finishing karbon, tapi kalau menurut gue sih itu lebih ke sisi cooler. Yaitu finishing dari knalpotnya cakep, cuman ya inletnya kecil, inlet 48, terus outletnya cuma 38. Tapi ketika dipakai di motor gue enak-enak aja coy, fine-fine aja, mantep. Nah untuk suara juga kayak gitu, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu adem, tapi ngebas enak. Ya udahlah, mungkin segitu aja untuk review dan cek sound si R9 Mugello series ini. Gua Rizwan Nurzaman pamit, tapi sebelum pamit gua pengen minta tolong buat teman-teman semua, bantu channel gua supaya lebih berkembang. Bantu subscribe-nya lur, like, share, dan juga komennya lah. Bantu gue supaya channel gue ini berkembang cuy. Dan gue juga semangat buat bikin konten ke depannya. Jadi segitu aja lah video dari gue. Ya, gue Rizwan Nurzaman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys buat video selanjutnya, oke?